Hai guys, selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga damai Natal menyertai kita sekalian. Dan di video kali ini saya akan ngomongin soal beberapa hal seperti CZ Binance yang mengutarakan soal FUD yang beredar mengenai Binance. Ada juga hash rate Bitcoin yang pulih setelah ada pembekuan besar mematikan penambang. Dan ada juga level-level likuidasi Bitcoin yang bisa memberikan kita pedoman kira-kira harga Bitcoin itu kemana. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya karena hari ini adalah hari Senin. Jadi kita akan lihat dulu. Close-nya cukup bagus. Close-nya itu dalam posisi hijau ya. Jadi ada buying pressure dari 16.271 untuk minggu lalu sempat bisa close sampai ke 16.800-an. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali. MACD masih mengarah ke atas, jadi masih dalam posisi ke atas. RSI di bawah 50, jadi belum terkonfirmasi bullish secara utuh ya. Kalau kita lihat untuk dua weekly-nya, maka dalam waktu yang dekat ini, B-weekly-nya atau 2 mingguan ini akan segera cross ke atas untuk MACD-nya. Jadi ini akan bisa menjadi pertanda bahwa bisa akan ada pump ke atas ya. Apalagi nanti ada close tahunan. Apakah kita bisa melihat close tahunannya itu dipaksa whale untuk bisa close dengan cantik? Ya, itu kita tidak tahu. Tetapi yang pasti 2 mingguannya ini, candle 2 mingguan ini akan segera tutup nanti akhir tahun nanti tanggal 31 Desember ya. Dan semoga saja bisa terjadi cross-nya, teman-teman. Kita lihat di sini juga di 2 mingguannya juga ada bullish divergence yang terbentuk ketika RSI berada di bawah. Harga maksudnya mengarah ke bawah ke daerah 15.300-an. RSI itu malah meningkat. Jadi sebenarnya ada buying pressure di daerah-daerah sini. Ya, meskipun menurut saya masih bisa terjadi yang namanya penurunan ke bawah mungkin di bulan Januari karena ada beberapa hal yang bisa membuat harga Bitcoin itu bearish ya. Oke, volume di daerah sini juga cukup besar di November lalu. Jadi ya kita bisa bilang bahwa ini merupakan bottom sementara saja ya. Oke. Karena kita akan melihat untuk time frame daily-nya close-nya merah sebenarnya, tetapi bisa ada semacam wick yang cukup panjang dari sini. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Sempat ke harga 16.925, tetapi malah balik lagi ke sini. Untuk indikatornya itu sebenarnya masih bearish. Oh ya, sudah mulai terjadi MACD crossover ke atas, jadi mulai tiba-tiba bullish lagi untuk time frame 1 harinya. Mungkin karena kemarin hari Minggu close-nya itu tidak terlalu rendah ya teman-teman. Ya, oke. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya itu sebenarnya sudah mulai bullish. MACD-nya berada di atas 0 dan dalam posisi mengarah ke atas. RSI lagi retest daerah 50 seperti ini. Jadi setelah sempat tembus di atas 50, jadi ini merupakan pertanda bullish sebenarnya. Meskipun kalau kita lihat dari price action-nya ini masih harus berusaha membuat fondasi yang kuat di atas garis ini. Ya, jadi ini semacam tadi pagi melakukan breakout ke atas, habis itu 4 jam sesudahnya itu melakukan retest di sini, dan sekarang kita harus menunggu sampai jam 7 malam nanti untuk melihat apakah retest ini bisa berhasil atau tidak. Kalau misalnya berhasil, maka akan membuat candle hijau nanti di jam 7 malam nanti. Oke. Di time frame 1 jam juga ini dalam posisi yang retest daerah 50, tetapi ada cross ke bawah. Jadi ini sebenarnya di time frame 1 jamnya yang kita harus berhati-hati ya teman-teman. Oke. Untuk DXY bagaimana? Untuk DXY untuk hari ini tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya. RSI masih sideways dan MACD sebenarnya masih mengarah ke atas sebenarnya. Jadi proses bottoming. Jadi mungkin ada. Jadi menurut saya mungkin Januari bisa menjadi waktu di mana ini mulai naik lagi sebentar, tapi secara sementara saja. Dan menurut saya di awal kuartal 1 tahun depan itu Bitcoin bisa mulai bullish lagi ya.
Oke, melihat fraktal juga. Dan kita akan ke sini dulu. ZZ yang mengutarakan soal alasan-alasan di balik FUD yang beredar mengenai Binance, ya. Menurut dia ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, bukan exchange-nya sendiri. Beda dengan FTX ya teman-teman. FTX banyak masalah di dalamnya. SBF menggunakan uangnya untuk di trading lah, mereka gunakan uangnya untuk membeli properti di Bahamas yang nilainya itu fantastis sekali. Mereka juga menyalahgunakan, meminjamkannya kepada perusahaan lain, kemudian mereka gunakan juga sebagai jaminan untuk pinjaman mereka. Pokoknya cukup kompleks dan tidak profesional. Mereka menggunakan uang nasabah ya. Jadi itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena ini itu exchange ya. Ketika ditarik semua, uang nasabah harus bisa ditarik semua. Oke, harus ada uangnya untuk semua nasabah. Menurut dia ini merupakan alasan eksternal ya, jadi di luar ini. Karena ada beberapa bagian daripada komunitas kripto yang tidak menyukai sentralisasi ya. Tidak tergantung apakah sentralisasi tersebut atau checks tersebut membantu adopsi kripto dengan lebih cepat, mereka tetap saja membenci yang namanya centralized exchange. Contohnya adalah Binance ya. Oke. Z juga kasih poin mengenai Binance yang melihat banyaknya kompetisi di dalam kripto ini dengan banyaknya lobby terhadap exchange-exchange lain, berbagai hal lainnya ya teman-teman, seperti memberikan uang kepada media untuk menyebarkan FUD tersebut, ya itu bisa sangat mungkin terjadi karena beberapa perusahaan dari kripto itu mereka memiliki platform newsnya sendiri ya teman-teman. Jadi mereka bisa gunakan itu untuk menyebarkan FUD yang mungkin kebenarannya itu tidak bisa mereka pastikan 100%. Ya, jadi mereka bisa membuat news-news yang jelek mengenai suatu exchange tertentu, dan ini sudah terbukti dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh grup Alameda ini dan FTX ini. Dari dulu-dulu menyerang koin yang ini, menyerang exchange yang lain, dan terakhir adalah menyerang Binance. Ya. Apa yang dia utarakan ini menurut saya Binance itu punya posisi yang kuat. Binance ini merupakan perusahaan terbesar dalam bidang kripto dengan reserve-nya itu di atas 40 atau 50 miliar dolar Amerika Serikat dan merupakan yang terkuat. Kalaupun exchange lain digabung, mungkin nggak tahu apakah bisa nyampe sebanyak Binance atau tidak. Pokoknya Binance itu jauh di atas exchange yang lain. Dan menurut saya serangan-serangan ini itu ya mungkin bisa saja menjadi balasan daripada grup Alameda tersebut ya. Karena waktu itu CZ pernah tweet soal FTX atau Alameda mengenai salah satu kejelekan mereka, dan mereka menggunakan itu sebagai alasan mereka bangkrut ya. Padahal kita tahu bahwa kalau kita pakai logika, suatu tweet itu seperti ini itu tidak bisa membuat suatu perusahaan yang sehat dan kuat itu tiba-tiba bangkrut ya. Justru karena ada masalah di dalamnya, makanya suatu perusahaan tersebut bisa bangkrut ya. Dan tweet itu cuma menjadi pemicunya saja. Kalau misalnya tidak ada tweet itu, tinggal tunggu waktu aja suatu perusahaan yang berlaku curang terhadap user-usernya yang sudah mendeposit uang di situ untuk bangkrut pada akhirnya. Tinggal tunggu waktu saja sebenarnya. Jadi menurut saya Binance tetap akan bisa bertahan selama bear market ini berlangsung dan akan menjadi perusahaan yang kuat nantinya tentunya di next bull run ya. Oke. Sekarang kita akan melihat level-level likuidasi daripada kripto. Nah, ketika masa-masa liburan seperti ini, pergerakan Bitcoin itu tidak terjadi apa-apa, apalagi kalau kita lihat dari tanggal 20 Desember sampai sekarang ini, atau kita bisa
katakan juga dari 17 Desember sampai sekarang ini kita ada di masa-masa sideways seperti ini yang sangat membosankan sekali, dan kita akan tentu saja setelah liburan ini berakhir pasti akan muncul volatilitas lagi ya ketika trader-trader institusional mulai bergerak lagi. Nah, kira-kira arahnya kemana? Dari apa namanya ini, high block ya kalau tidak salah platformnya. Nah, ada dua arah, ke atas dan ke bawah. Ke atas kira-kira itu bisa dibawa ke sampai 18.700 ya dolar per Bitcoin-nya. Tentu saja altcoin juga akan naik ketika harga Bitcoin dibawa ke atas. Dan bisa juga ke bawah itu sampai ke 13.700 ya. Dan jumlah ke bawah itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah ke atasnya. Jadi kita harus berhati-hati kalau misalnya yang trading futures. Dan yang paling dekat itu sebenarnya ada di sini cukup besar juga, itu mungkin sekitar 15 miliar dolar ya. Itu di harga 15.500. Jadi itu adalah target-targetnya. Kalau misalnya ke atas paling mentok mungkin kita bisa ke 18.700 tersebut. Kalau ke bawah ke 13.700-an ya. Oke. Kalau kita lihat daripada Kingfisher, ini merupakan total likuidasi daripada semua leverage di semua exchange besar, Binance, Bitfinex, OKX, BitMEX, dan Bybit. Ini merupakan yang volume tradingnya itu cukup besar. Sekarang kita di harga 16.800-an. Dan kita melihat kalau ke atas itu lebih besar ya sebenarnya. Jadi akumulasi untuk likuidasi orang-orang yang nge-short itu lebih besar kalau kita lihat dari sini. Dan bahkan sampai ke 24.000, 25.000-an kalau kita lihat grafik yang besar ini. Tapi yang paling dekat itu adalah masih di sekitar sini, 16.000-an dan 17.000-an. Kalau mengarah ke bawah, berarti puncak selanjutnya adalah ke 14.000. Di 14.000 merupakan daerah yang sangat cocok sekali untuk bottom terjadi ya. Ada banyak orang-orang yang menunggu untuk membeli di daerah 14.000 di sini, dan dari technical analysis juga harga Bitcoin ini merupakan salah satu target harga Bitcoin kalau misalnya akan terjadi breakdown ke bawah ya. Jadi itu. Jadi menurut saya kalau kita lihat ini belum terlalu pasti kemana, ke atas atau ke bawahnya, kita tidak tahu. Tapi kalau dari technical analisa biasa, dari ahli Elliott Wave, dari yang saya lihat itu dia bisa dibawa lagi ke daerah 17.000-an, 17.100 sampai 17.200, yaitu di daerah kotak warna merah ini. Oke. Karena pola yang sekarang terbentuk itu adalah pola, ada dua skenario, pola ABC, DA, kemudian ini sepertinya B-nya, kemudian C-nya itu di sekitar sini. Nah, skenario kedua adalah skenario bullish, di mana ini merupakan 1, 2. Jadi ini merupakan permulaan dari 3, habis itu 5. Jadi bisa ke harga yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang pola yang skenario yang bearish-nya. Oke. Jadi itu adalah level-level likuidasi untuk Bitcoin. Belum terlalu jelas, tapi bisa dari technical analysis dan Elliott Wave bisa naik ke atas dulu. Dan yang terakhir adalah mengenai hash rate Bitcoin yang sempat turun ya dari 241 saya lupa ini EH per detik sampai ke 170, atau penurunan sementara sebesar 38% ya. Turun dari 276 ke 170 dan akhirnya bisa pulih ke 241. Jadi sempat turun cukup besar. Kenapa? Alasannya karena Amerika Serikat sedang ada beban listrik yang cukup tinggi menjelang di masa-masa musim dingin seperti ini, apalagi menjelang Natal itu biasanya suhunya akan sangat dingin sekali di menjelang Natal, dan
logikanya adalah butuh lebih banyak listrik untuk menghangatkan bangunan-bangunan dan rumah-rumah. Jadi penambang-penambang Bitcoin di Texas tersebut, mereka membatasi operasi mereka untuk mengembalikan daya kepada jaringan-jaringan sehingga penduduk bisa menghangatkan rumah mereka ya. Turunnya sangat drastis sekali sampai ke 170 EH per detik ya, tetapi sekarang untungnya sudah pulih lagi ke 241 di tanggal 26 September hari ini. Oke. Ini kalau kita lihat dari apa yang dikatakan di sini, miner-minernya itu cukup terpusat di Texas. Mereka memandikannya secara bersamaan. Ini sebenarnya tidak terlalu baik. Harusnya adalah penambang-penambang itu tersebar di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya yang penambang-penambang di Texas tersebut dimatikan, itu tidak mengganggu hash rate daripada Bitcoin terlalu gede. Jadi ini cukup gede menurut saya ya. Masa dari Texas saja yang dimatikan bisa menurunkan sebesar hampir 40% gitu. Jadi ini cukup besar menurut saya. Nah, kenapa cukup terpusat di Texas? Itu karena di Texasnya sendiri itu ada energinya murah dan peraturan miningnya itu menguntungkan di Texas. Jadi banyak perusahaan-perusahaan mining Bitcoin di Texas yang muncul ya. Meskipun di situasi bear market sekarang ini banyak perusahaan pertambangan Bitcoin yang harus membayar hutang-hutangnya itu, dan mungkin banyak yang akan bangkrut juga ya. Hingga $4 miliar dalam bentuk hutang ya. Banyak perusahaan pertambangan terkenal yang berbasis di Amerika Serikat telah mengajukan kebangkrutan dalam beberapa bulan terakhir juga ya. Dan banyak perusahaan juga mendekati rasio utang terhadap ekuitas yang hampir tidak dapat diatasi, yang memerlukan restrukturisasi. Oke. Tidak ada pengaruhnya terhadap harga Bitcoin, tetap di bawah, tetap sideways, membosankan seperti ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.